Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi antiqni bil huda wa alhimni taqwa wa alhiqni bis salihin. Amin ya rabbal alamin. Kita akan bahas tentang al-amanah. Ini rada berat nih. Amanah itu berat. Al-Quran bilang dalam surat Al-Ahzab, Inna aradna al-amanata alal ardi was samawati wal jibal fa'abayna an yahmilnaha. Kata Allah, saya tawarkan amanah kepada langit, bumi, gunung. Fa'abayna an yahmilnaha. Tiga-tiganya nolak untuk menanggung amanah. Wa hamalahal insan. Kita nih yang mendapatkan tanggung jawab untuk mengemban amanah. Manusia yang mengajarkan kepada kita tentang amanah tentu Al-Amin, manusia yang paling amanah, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dari kecil udah terkenal dengan sifat amanahnya, sampai-sampai bukan hanya teman, bukan hanya keluarga, bahkan musuh sekalipun kalau mau keluar dari Mekah, dia punya barang-barang, dia mau titip di mana nih? Titip taruh di rumahnya takut di maling. Titip di temannya, dia tahu temannya rada culas. Mau gak mau dia titip sama musuhnya. Karena dia tahu musuhnya ini, yaitu Nabi Muhammad, gak pernah khianat. Amanahnya dijaga dengan rapi. Diserahkan kepada beliau. Musuh, bayangin. Gak dapat tempat untuk nitip amanah yang paling aman kecuali ditaruh di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-amanah, ini semua kita ngemban amanah. Wahyu bininya itu amanah. Amanah tuh. Terus orang tua, anak juga amanah. Saudara kita juga amanah. Nah, sekarang kita mau baca nas dari Taisirul Khalaq yang biasa kita baca setiap minggunya. Bismillahirrahmanirrahim. Amanah itu adalah menjalankan hak-hak Allah dan menunaikan hak-hak manusia. Dengan sifat amanah ini orang bisa sempurna agamanya, bisa terjaga kehormatannya dan juga terjaga hartanya. Li'annal qiyama bihuquqillahi ibaratun an fi'lil ma'murat wajtinabil manhiyat. Karena menjalankan hak Allah adalah menjalankan perintah, menjauhi larangan. Itu orang kalau amanah begitu. Ini saya amanahin ya. Kayak anak kecil, bocah, anak kita. Nih, ini ada permen. Tapi ayah kasih tahu ya, nggak boleh dimakan kecuali nanti jam 4. Misalnya begitu. Kita keluar. Nah dia nih, itu dalam rangka kita melatih dia supaya punya sifat amanah. Kita awasin pakai CCTV misalnya. Dia tungguin jam 4. Tungguin. Begitu jam 4 dia makan. Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Itu amanah. Kalau udah punya sifat amanah, maka kita akan bisa menjaga hak-haknya Allah dan hak-hak manusia. Wal qiyamu bihuquqi ibadihi ibaratun an raddil wada'i'. Kalau menjalankan hak manusia, amanah itu gimana maksudnya? Titipan balikin. Masjid Al-Mahdi di Keranggan. Waktu itu kita punya pegawai di situ. Pegawainya jualan sate. Kita kasih tempat di depan. Silahkan jualan sate di sini. Nggak apa-apa. Dia kerja rapiin marbot, azan, rapi-rapi masjid. Ada tempat di pojokan, rada lumayan. Dia jualan sate tiap hari di situ. Singkat cerita, ini marbot meninggal dunia. Bininya sama anaknya bilang sama saya,
Itu tempat punya kita katanya. Dari awal masjid kita udah dagang di situ. Iya, tapi kita yang minjemin, saya bilang. Enggak, ini punya kita dari awal juga. Ini kan, saya bilang mana buktinya kalau punya ibu? Nggak bisa kasih bukti. Sedangkan kita punya bukti, ini punya kita. Bagian dari lahan masjid. Nah, itu orang kadang-kadang dikasih amanah merasa memiliki. Apalagi karena udah berjalan waktu lama, ntar begitu penyakitnya. Nah, amanah raddil wada'i', balikin yang dititipin sama kita. Tempatkah, hartakah dan lain sebagainya. Wa tarkit tatfif fi kailin aw waznin aw zar'in, menghindari dan meninggalkan sifat curang dalam menimbang, dalam mengukur jarak, ya itu juga tuh orang jual beli rumah kita di sertifikatnya 415 meter, yang 5 meternya kita ambil, nah itu nggak amanah namanya, na'udzubillah min dzalik. Wa tarki ifsya'il asrar wal uyub wa an yakhtar li nafsihi ma huwa aslah lah. Kayak dulu orang-orang Mekah itu mereka tidak amanah menjaga titipan berupa Baitullah, rumah Allah. Bahkan dari sebelum-sebelumnya umat-umat terdahulu ketika diutus kepada mereka Nabi dan Rasul, umat-umat terdahulu mereka enggak amanah. Di sebagian Nabi dibunuh. Bayangin Nabi dibunuh. Nabi bilang menjatuhkan, menumpahkan darah seorang muslim aja tuh besar banget dosanya. Nabi bilang lahadmul Ka'bah auhan 'indallah min iraqati damil muslim. Di sisi Allah lebih ringan kamu ngancurin Ka'bah daripada kamu menumpahkan darah seorang muslim. Menumpahkan darah seorang muslim bukan cuman, mohon maaf Ustaz, kita tusuk tangan misalnya. Enggak hanya begitu. Termasuk kalau kita belanja produk-produk yang keuntungannya dipakai buat Israel beli senjata nyerang Palestina. Itu juga nyumbang berarti. Sama aja kita nyumbang supaya nyawa saudara kita hilang. Patungan kita, beli pistolnya patungan. Beli roketnya patungan berarti sama Israel. Ini kita jaga amanah. Kecap tuh jangan beli yang bango. Bango tuh terafiliasi. Padahal paling enak kecap apa? Bango. Cuma kita harus amanah. Kita cuma diminta beli kecap yang lain. Nggak apa-apa makan kecap, cuman yang lain. Kan masih bisa makan kita. Kalau di sono orang udah kagak bisa makan lagi. Bukan pilihannya mau pilih makan yang mana. Enggak, emang kagak ada makanan. Kita cuma diminta boleh makan. Silahkan kecap, cuma yang merek lain. Terus Pepsodent juga tuh terafiliasi. Kalau mau beli odol, jangan yang Pepsodent. Apalagi misalnya yang di rumah kita nih, Royco. Wah, emak-emak paling demen masak pakai Royco. Sedep banget. Ternyata terafiliasi juga. Jangan dibeli. Bahkan ada deterjen juga. Terus apalagi? Naon deui? Sampo, sabun. Apa misalnya? Pentin. Pentin tuh kan bagus tuh. Cuma terafiliasi ke sono. Pokoknya kita harus detail kalau mau belanja tuh lihat. Coba cek di internet. Sekarang kan banyak datanya. Nih, oh ini. Cari yang lain. Makan ayam enak gak makan ayam? Cuman jangan nih yang di depan nih. Jangan kita beli. Kalau mau beli Sabana. Kalau mau beli The Kriok. Ya salah. Dulu para nabi dibunuhin. Habis dibunuhin syariatnya nih diganti-ganti. Ini kalau kita kan Al-Quran Allah jaga nih. Sebab kenapa? Ini terakhir. Habis ini gak ada lagi firman Allah. Gak ada lagi Jibril menurunkan wahyu. Gak ada udah. Kalau mau tahu semua yang diinginkan oleh Allah udah tercantum semua di sini. Tapi kitab-kitab terdahulu
begitu nabi-nabinya dibunuhin, wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haq. Udah rabi-rabinya, istilahnya rabi itu, ulama-ulama agama dulu ngerubah hukum-hukumnya semaunya dia. Ada riba, ya, ada dan lain sebagainya yang sangat jahat pastinya. Jadi nabi-nabi, dulu saya kuliah di Damaskus. Dulu Habib Hussein juga kuliah di Damaskus. Ada masjid namanya Jami'ul Umawi, di situ ada kuburan Nabi Yahya. Nabi Yahya bukan cuma dibunuh. Antum bisa baca sejarah. Nabi Yahya meninggalnya dipotong-potong tubuhnya. Nabi yang dibunuh nih nabi, bukan sembarangan orang. Nabi tuh Bani Israel, lihat jahatnya luar biasa. Palanya dipenggal, tangannya belah mari, kakinya belah sono. Jadi begitu Nabi Yahya. Dan karena Al-Quran ini adalah yang terakhir, makanya Al-Quran tidak bisa dirubah-rubah. Al-Quran dijaga, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Al-Quran terjaga, nggak ada yang bisa ngerubah Al-Quran. Nggak ada. Dan secara mukjizat tidak ada satu orang pun yang bisa bikin kitab kayak Al-Quran. Bahkan Al-Quran berapa kali nantang. Kalau memang kalian nggak percaya, fa'tu bisuratin min mithlih. Bikin coba satu surat aja kayak Al-Quran. Nah, nggak ada yang bisa. Karena memang mukjizat yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan karena Nabi itu punya sifat amanah, makanya Nabi jaga ini. Apa yang menjadi perintah dari Allah semua Nabi sampaikan. Nabi ajarin umatnya. Termasuk apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di Mekah yang mereka enggak amanah. Diberikan amanah megang Baitullah Al-Haram, Masjidil Haram yang sekarang ini di Ka'bah, di Mekah Al-Mukarramah. Mereka tidak amanah. Mereka jadikan itu untuk lahan pemasukan pribadi mereka, itu satu. Bahkan kedua, mereka menjadikan kehidupan di Mekah ini tidak teratur lagi, nggak ada lagi amanah. Kalau orang besar mau merampas harta orang kecil nggak bisa bela diri. Itu terjadi di Mekah. Zaman sebelum Nabi itu kayak begitu. Bahkan bini orang kecil bisa diambil. Yufarriquna bainal mar'i wa zawjih. Dia usir lakinya, bininya diambil. Si laki nggak bisa bikin apa-apa. Karena dia orang lemah. Nabi rubah tatanan itu. Ketika Nabi melihat bahwa ini kezaliman nggak bisa dibiarkan, Nabi rubah. Bahkan yang paling parah, mereka bukan hanya zalim sama manusia, bahkan terhadap syariat juga. Ya, di Mekah itu dulu kan tawaf di Masjidil Haram udah dari zaman Nabi Ibrahim. Itu mereka menjadikan dalam beberapa tanggal-tanggal tertentu mereka tawaf dengan kondisi, mohon maaf, telanjang bulat. Nggak usah dibayangin yuk, nggak usah. Telanjang bulat bener-bener. Itu tanda betapa zalimnya mereka sampai syariat Allah ini dihinakan sebegitunya. Udah nggak bisa lagi jaga amanah. Ini rumah Allah, inna awala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubarakan, itu enggak dijaga sama mereka. Makanya Sayyidina Abdul Muttalib, kakek Nabi, waktu itu sebagai tokoh yang sangat berpengaruh, beliau larang, enggak ada lagi tawaf dengan telanjang begitu. Sampai mereka mandi Zam-Zam dengan telanjang. Nah, ini kezaliman yang luar biasa yang dilakukan oleh penduduk Mekah. Nah, Nabi kita Muhammad SAW ingin membuat apa yang terjadi di Mekah saat itu harus berubah menjadi hal-hal yang baik. Makanya beliau tebarkan rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Bahkan waktu ya kita tahu kisahnya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu waktu sudah akhir-akhir beliau minta sama Allah di surat Nuh. Di surat Nuh Nabi Nuh berdoa minta supaya semua orang-orang kafir ini dibunuh, dihancurkan, dibinasakan. Ada tuh di surat Nuh di mana Nabi Nuh doa, wa qala Nuh rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Ya Allah, udah lama nih Nabi Nuh nih. Udah dakwah 950 tahun, dikit banget yang beriman, gak bertambah-tambah. Nabi Nuh doa, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyar. Jangan sisain satu orang pun. Abisin orang-orang kafir. Fa innaka in tadharhum. Sebab kalau engkau sisain orang-orang kafir di atas muka bumi, mereka akan yudillu ibadaka, bikin sesat hamba-hambamu yang lain. Dan kalau mereka nanti punya anak, pasti anaknya adalah fajiran kafara, tukang maksiat dan kafir. Sebab Nabi Nuh udah pengalaman, udah ngalamin banyak generasi, udah sabar Nabi Nuh. Dari awal beliau dakwah, enggak beriman, tunggu anaknya enggak beriman, cucunya enggak beriman, cicitnya enggak beriman. 950 tahun. Ini mah emang kagak ada yang beriman, ini emang keturunan kagak benar ini. Udah ya Allah hancurin semuanya. Begitu Nabi Nuh. Bahkan termasuk anak sama bininya. Anak sama bininya kagak beriman. Bahkan mereka menghina Nabi Nuh dengan kata-kata sebagai orang gila. Na'udzubillah min dzalik. Makanya waktu Nabi Nuh udah diselamatin di atas kapal, udah mau ada nih banjir bandang yang besar, Nabi Nuh sempat doa, ya Allah itu anak saya tuh belum naik. Kata Allah, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Dia bukan lagi dari keluargamu. Sebab amalnya enggak baik. Anaknya mau diajak sama Nabi Nuh, ya anaknya ogah-ogahan. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Saya mau naik gunung aja dah yang bisa nyelamatin saya dari air banjir. Habis itu doa, ternyata kata Allah memang itu bukan lagi dari keluargamu. Nabi Muhammad SAW waktu Fathu Makkah beliau datang bawa kemenangan, bawa ya anugerah yang besar dari Allah. Kata Abu Sofyan ngomong begini sama Abbas pamannya Nabi. Abbas tuh ponakanmu tuh udah jadi raja tuh, sekarang datang menang dia. Wah, dia mau jadi penguasa di sini. Kata Abbas paman Nabi, tunggu dia mau bikin apa? Jangan bilang dia penguasa, dia raja. Tar dulu, kalau emang dia raja, ente bakal dibunuh. Sebab ente udah merangin Nabi, udah bunuh sepupu Nabi perang Badar, bunuh paman Nabi perang Uhud. Kalau memang dia datang mau menguasai, ente anak cucu bakal dimatiin semua sama dia. Tungguin aja, lihat Nabi mau ngapain. Abbas datang, ya bena akhi, wahai ponakanku, kamu mau bikin apa nih sekarang? Datang bawa kemenangan, mau ngapain di Mekah? Maka Nabi bilang, Yusuf saudaraku itu orang yang terzolimi. Kakak-kakaknya mukulin sampai berdarah-darah, dilempar ke sumur. Habis itu diangkat, dijual sebagai budak. Dijual, suruh bawa ke Mesir. Wah, dizolimin. Bilang sama bapaknya, Yusuf mati dimakan serigala. Udah hampir 40 tahun, begitu saudara-saudaranya datang ke istana Nabi Yusuf terima. Nabi Yusuf pelukin satu-satu, disayang sama Nabi Yusuf. Padahal kakak-kakaknya zalim. Nah saya, wahai paman, saya lebih mulia dari Yusuf. Yusuf aja bisa begitu, masa saya nggak bisa? Maka Nabi tanya sama orang-orang Mekah, ma tarawna anni fa'ilun bikum, menurut kalian saya bakal bikin apa nih? Wah, orang Mekah pada bilang akhun karim, wa bunu akhin karim.
engkau saudara kami yang mulia wahai Nabi. Engkau adalah putra dari seorang yang mulia yaitu Abdullah. Orang kafir Quraisy aja ngakuin ayah Nabi orang mulia. Sekarang ada yang ngaku umat Nabi ngatain bapak Nabi kafir. Nggak masuk akal. Ada yang bilang bapaknya Nabi kafir, ibunya Nabi kafir. Wah, kagak berhenti-berhenti. Bapak, ibu, paman, kakek, nenek dikatain kafir semua. Enak banget. Lah bapaknya dia Muslim, kakeknya dia Muslim. Bapaknya Nabi kafir semua. Ibunya, kakek, nenek, paman, gak masuk akal. Orang kafir Quraisy ngakuin akhun karim, wabnu akhin karim. Maka Nabi bilang, la tathriba alaikumul yawm, idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kalian, gak ada beban lagi buat kalian. Aku bebaskan kalian, pergilah. Artinya gak ditangkepin sama Nabi, enggak. Suruh pada pulang deh, pulang ke rumah masing-masing. Itu yang hebat waktu itu Nabi sempat bilang begini. Man jalasa fi baitihi fahuwa amin. Wa man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Wa man dakhala al-masjid fahuwa amin. Nabi bilang yang netap di rumahnya aman, selamat. Yang masuk rumah Abu Sufyan aman, selamat. Yang masuk Masjidil Haram aman, selamat. Bayangin tuh. Ini kalau bicara politik, ini politik tingkat tinggi nih. Diplomasi yang begitu hebat, cerdas, bukan politik dalam sisi negatif ya. Bagaimana Nabi ingin membagi masyarakat Mekah menjadi 3 kelompok saat itu. Kalau orang yang masuk dalam masjid berarti orang ini sebenarnya udah condong kepada Islam. Atau mungkin sudah Islam tapi takut. Siapa yang ada di rumahnya, netap di rumahnya, oh ini orang belum masuk Islam, belum condong, tapi dia kagak mau ikutan musuhin Nabi. Dia cari aman aja. Nah yang ada di rumah Abu Sufyan saat itu, kelompok yang memang satu geng sama dia. Nah tuh Nabi perhatiin tuh, oh si ini di sini, ini di sini, ini di sini. Oh udah kebagi. Harusnya ketika Nabi bebasin orang yang punya sifat amanah, merasa udah dikasih maaf, harusnya dia jaga dong amanah ini. Dia perbaiki dong dirinya, orang Nabi udah baik banget. Bayangin nabinya udah diusir, dibunuhin keluarganya, diboikot tuh keluarganya tuh Siti Khadijah. Gak boleh ada yang berurusan bisnis, sampai duitnya habis. Gak ada yang boleh ngasih makan ke Bani Hashim bertahun-tahun. Udah gitu diusir Nabi, udah rapi diusir pergi ke Madinah, diperangin, sepupunya perang Badar dibunuh, Ubaidah ibn al-Harith, pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib, sepupunya Ja'far, belum sahabat-sahabatnya, baik dari Muhajirin maupun Ansor, banyak yang udah dibunuh. Segitu besar dosa mereka, tapi tadi Allah bilang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi ini rahmat buat seluruh alam semesta. Kalau baik, sayang, cinta sama orang baik gampang. Wahyu baik sama saya baikin balik gampang. Wahyu sayang sama bininya, bini sayang sama Wahyu, gampang. Yang berat itu adalah ketika orang sudah berkhianat, ya tetap dimaafin, dibaikin dengan harapan orang ini bisa berubah menjadi lebih baik. Tapi memang dasar orang-orang Mekah saat itu masih banyak yang udah dibaikin masih musuhin Nabi. Masih merangin Nabi. Nabi udah gak ada, keluarganya diperangin. Na'udzubillah min dzalik. Nah kita gak mau jadi kayak begitu. Yuk jaga nih amanah. Ini Nabi perjuangkan amanah ini nih gak gampang. Tadi saya bilang keluarga dan sahabatnya banyak yang meninggal. Udah nih, udah selesai. Amanahnya Nabi titipkan kepada para khulafa setelah beliau. Para khulafa ar-rasyidin. Nih Al-Quran titip, jaga baik-baik. Dijaga baik-baik keluarganya Nabi, sahabatnya Nabi, tabi'in. Begitu seterusnya sampai ke Wali Songo. Wali Songo terima nih. Wah ini amanah dari Nabi Muhammad. Kudu dijaga, kudu diperjuangkan, kudu disampaikan, diajarkan. Begitu berhasil Wali Songo
sampai menjadikan negeri kita negeri dengan umat Islam terbanyak sedunia. Antum bisa cari dah, negara mana coba yang umat Islamnya 200 juta lebih. Bahkan kalau di Indonesia informasinya sampai 230-an juta kalau nggak salah begitu. Nggak ada negara yang kayak kita jumlah umat Islamnya. Ini Wali Songo nih berjuang dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan. Sampailah hari ini amanah itu di tangan-tangan kita. Sekarang kita nih ibarat tongkat estafet dari Nabi begitu sampai sekarang ada di kita. Kita mau apain nih amanah? Mau dijaga, mau dipelajarin, mau diamalin, mau diajarkan sama orang, atau kita mau biarin gak diurusin. Cuekin aja dah, gak usah belajar dah. Udah maksiat aja kita maksiat. Tapi Al-Quran bilang jangan begitu, enggak apa-apa, udah biarin. Nah kita nggak mau jadi yang model begitu. Itu khianat namanya. Kita mau menjadi orang yang amanah. Qala wa an yakhtari nafsi ma huwa aslah, termasuk juga menjaga amanah, jangan sampai menyebarkan rahasia, menyebarkan kekurangan-kekurangan, ya aib-aib orang, ibu-ibu. Kalau ada temannya ngajak ghibah, ngajak apa namanya? Gosip. Saya pernah cerita di sini beberapa waktu lalu. Nenek saya Syarifah Syekha Al-Attas kalau ada tamunya disambut. Masya Allah, tetangganya datang, ahlan usahanya duduk sini. Kopi apa teh? Mau makan apa nih? Wah, disiapin segala macam. Wah, ditaruh duduk. Gimana kabar anak-anak, sehat-sehat? Wanipah, alhamdulillah. Ini wanita saya, itu tetangga kita tuh si ini mah. Itu langsung nenek saya diri dari kursinya masuk kamar. Kalau ada saya tuh saya bawain ember ke tamunya tuh. Lo ngomong sama ember aja dah. Gitu. Nenek saya masuk kamar, bilang sama yang di rumah, itu si tamu suruh pulang aja, jangan di sini. Kalau mau datang bertamu kita sambut dengan baik. Tapi kalau datang mau ghibah, mendingan pulang aja. Begitu ya. Kira-kira bisa gak ibu-ibu begitu? Bisa ya? Taruh ember aja Bu, taruh ember. Ada ibu-ibu ngomong sama saya begini, alhamdulillah Beb, saya mah kalau ini kagak ikutan ngomong, saya dengerin doang. Ya sama aja. Dengerin doang. Emang kalau gak didengerin terjadi gibah gosip kan? Enggak. Kenapa sih orang yang ngomong itu mau bicara? Karena kita dengerin. Kalau kita nggak mau dengerin, orang juga nggak ngomong. Qala Allah Ta'ala, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha. Wa qala Nabi SAW, La imana liman la amanata lah, wa la dina liman la ahdalah. Tidak ada atau tipis imannya orang yang nggak bisa amanah. Dan gak ada agamanya itu tipis kalau dia gak bisa nepatin janjinya. Begitu. Wadiddul amanah, sampai saya punya guru namanya Habib Abu Bakar Al-Attas di Depok situ. Itu saking amanahnya, ibunya ngajarin berteduh di pohon orang lain aja gak boleh. Berteduh di pohon orang. Bukan ngambil buahnya nih, bukan. Berteduh. Teduh nih panas nih yang neduh. Kata ibunya, jangan. Ini pohon orang kalau dia nggak izinin gimana? Dosa. Lah tibang neduh doang. Enggak, tetap nggak boleh. Kalau kita kan jago banget tuh. Ketapelin mangga tetangga. Tuh jatuh. Ayam tetangga kita sembelih. Wadiddul amanah, dan lawan kata dari amanah adalah al-khianah atau khianat. Wahya mukhalafatul haq binaqdil ahdi fis sir. Khianat itu adalah mengingkari janji dalam mengingkari janji tanpa diketahui oleh orang. Kayak sekarang mungkin anggota dewan
Dewan Perwakilan Rakyat. Mungkin ada duit kita yang diambil. Kan fisir. Artinya sir tuh kita nggak tahu. Dia diam-diam. Nah, diam-diam. Dia diam-diam ngambilnya. Nah, itu khianat namanya. Kalau ketemu kita pasang muka baik, senyum, padahal udah ada hak kita yang diambil. Nauzubillah min. Wa madarruha katsiratun, dan kerugian dari khianat banyak. Minha diantaranya an yusafa sahibuha bil ghadr. Yang khianat bakal disifatin buruk. Itu orang kagak bisa jaga amanah tuh gitu. Wa naqsid din, agamanya pasti jelek tuh orang. Wan hitatil himmati wa dana'atin nafs, semangat dalam memperjuangkan agamanya sangat rendah. Wa minha, diantara juga i'radun nas anhu li isaatihi ilaihim, orang bakal ngindarin dia. Lu jangan deket-deket deh sama dia, dia orangnya curang, orangnya culas dia tuh, jangan deket-deket sama dia. Wa qat'u yadihi idza saraq, dan kalau orang khianat diantara akibatnya adalah tangannya dipotong. Kalau emang dia mencuri artinya kan nggak amanah tuh, dia khianat. Nah itu bisa sampai dipotong tangannya. Wa bughdullah lahu wa ta'dzibuhu iyyah li'annahu lam yura'i ma kallafahu bihi, dan Allah bakal benci sama orang yang kagak amanah. Sebab apa? Sebab dikasih tugas kagak dijalanin. Itu katanya orang kalau mau jadi kaya raya, ya duit banyak, diantaranya dia harus amanah. Amanah. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Ya. Dalam harta kita ada hak orang lain. Ayo zakatnya dibayar. Saya ketemu ada orang kaya, saya tanya biasa bayar zakat kemana? Oh kagak pernah. Udah puluhan tahun menjadi orang kaya, udah umur 40, 30, 40 gak pernah bayar zakat seumur hidup. Gak amanah. Ya akhirnya hidupnya susah. Keluarganya ada yang kena di penjara dan lain sebagainya, sampai pisah dan lain sebagainya. Karena gak amanah. Dititipin ada hak orang, gak dikasih. Itulah Habib Zain Al-Hadi tiap bulan ngasih duit sama orang-orang fakir miskin. Dulu ada pegawainya rada sengak begitu pegawainya. Jadi kalau dititipin duit, amplop misalnya nih ada 20. Ntar orang datang nih mau ngambil. Ntar dia begitu gayanya. Ngapain lo? Oh, duit mulu lo. Lo situ. Kan kesian. Padahal emang ini Habibnya yang nyuruh. Itu datang ya akhir bulan ya, ntar dikasih gitu. Lah dia nih berasa punya jasa begitu. Ngapain lo? Oh, lo bawa apaan kek buat gua gitu? Oh, datang kosongan gitu. Padahal bukan duit dia nih. Sekali waktu Habib ngeliat, lah ini kok begitu gayanya? Akhirnya dipanggil, nggak boleh gitu. Itu bukan duit saya yang saya kasih mereka, bukan. Duit mereka yang Allah titipin lewat saya. Kalau kita kagak kasih dosa, ngambil hak dia namanya. Lah emang nih duit dia, Allah yang bilang wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Di harta kita ini ada hak orang. Jangan kita terus merasa berjasa ngasih dia lah. Emang punya dia, ngapain kita pakai berasa berjasa? Enggak boleh. Punya dia. Wa ta'dzibu iya li'annahu lam yura'i ma kallafa bihi. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, jangan khianat kepada Allah dan Rasulnya, dan jangan berkhianat terhadap amanah-amanah yang dititipkan kepada kalian. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di antara amanat yang besar saya ingetin, nggak bosan-bosan saya bilangin, sholat jangan tinggal, 5 waktu dalam sehari jangan ditinggalin.
Kalau bisa paling bagus sholatnya di awal waktu. Azan sholat. Azan sholat. Itu paling bagus, paling cakep. As-sholatu fi waqtiha itu paling bagus. Bahkan kalau ustadz-ustadz kita dulu di sono di Timur Tengah marahin kita bukan kalau kita nggak sholat. Kalau kita sholatnya mundur waktunya. Jam 1:30 lu belum sholat zuhur katanya. Iya belum tadi. Murid model apaan begini? Lu mau belajar apa enggak sih? Mau dapat ilmu yang manfaat apa enggak dari Allah? 1:30 belum sholat zuhur. Begitu. Kita dimarahin nih sampai begitu. Jadi menjaga kalau bisa diprioritaskan. Kalau enggak ada halangan apa-apa, ya cuman lagi main HP doang, nongkrong begitu. Taruh dulu. Kecuali kalau misalnya kita lagi nganterin orang ke rumah sakit, ya azan, parkir dulu, jangan, kesian orang yang sakit. Udah napas yang ngap-ngapan begitu. Jangan, anterin dulu ke rumah sakit. Mau apa nih Pak? Parkir mau sholat, kata Habib harus di awal waktu, ya nggak begitu. Kalau udah dalam kondisi darurat, maka dimaklumi lah begitu ya. Wallahu a'lam bishawab.